Anda masih mendengarkan MGN Radio Network bersama saya Febri Rahmat dalam program Inspiring Around. MG listeners, mungkin di antara kalian ada nggak nih yang pengen bercita-cita menjadi seorang guru? Tapi perlu diingat MG listeners bahwa untuk menjadi guru itu bukan semata-mata untuk mentransfer ilmu ke murid. Karena guru juga berperan besar untuk memotivasi muridnya menjadi seorang yang membuat dunia lebih baik dengan ilmu yang mereka miliki. Nah, ngomong-ngomong soal guru, pada kali ini sosok narasumber yang hadir dalam Inspiring Around pada pagi ini juga merupakan salah satu sosok yang berjuang di tengah kesulitan untuk membuat perubahan melalui pendidikan di lingkungannya yang berada di Desa Ciraten Ilir, Kampung Pabuaran, Poncol, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sosok ini juga membangun sebuah sekolah sederhana bernama Sekolah Desa Mentari. Bukan hanya ilmu saja, tapi sosok ini juga membagikan nilai kebaikan pada anak-anak di sekitarnya. Dan seperti apa perjuangannya yang sudah sangat menginspirasi ini, kita sudah bergabung dan juga akan berkenalan terlebih dahulu nih dengan Cecep Suryana yang biasanya kita sapa dengan panggilan Kang Cecep. Halo Kang Cecep. Halo Pak. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat Kang ya? Ya. Ya Kang, ini sebelum kita berbicara soal Desa Mentari ini Kang, Sekolah Desa Mentari. Kita flashback dulu mungkin ya ke masa kanak-kanak Kang Cecep. Apa sih Kang yang menjadi latar belakang kepedulian dari Kang Cecep pada pendidikan? Boleh Kang, mungkin diceritakan gimana nih Kang masa kanak-kanaknya? Masa kanak-kanak saya memang sangat suram lah ya kalau kata bahasa. Okay. Saya anak jalanan ya, dulu pernah tinggal di pasar. Waktu zaman sekolah juga waktu itu setelah lulus dari SD, saya tuh tinggal di pasar minggu. Oke. Tapi saya sambil jualan kantong, tapi sambil belajar waktu itu mahasiswa terakhir sih ya yang membuka sebuah kegiatan belajar mengajar. Dan kita disuruh sekolah. Sambil belajar Kang ya? Waktu itu belajarnya apa aja Kang yang dipelajarin? Ya, pengetahuan umum seperti biasa, seperti ya macam-macam, matematika, bahasa segala macam sampai akhirnya ya. Tapi mahasiswa saya memang banyak menunjukkan kepribadian yang baik lah, yang baik. Sehingga ya memang waktu zaman kecil pun saya jadi anak jalanan, saya nggak percaya gitu. Oh, ada kok tetap manusia yang baik banget nih sama anak jalanan, peduli gitu kan. Oh, mungkin dulu waktu Kang Cecep masih kecil memang nggak menyangka kalau misalnya ada pendidikan seperti itu sampai dengan jenjang mahasiswa gitu Kang ya? Nggak tahu, makanya waktu itu sebenarnya untuk kayak apa ya, kayak mungkin ke kecil doa yang terdahulu ya kan, yang akhirnya saya aplikasikan di saat ini gitu. Oke. Kang, mungkin bisa lebih dideketin lagi Kang, ini Kang ke handphone Kang biar suaranya bisa lebih jelas, jadi MG listeners bisa dengar suara Kang Cecep lebih kencang lagi nih. Ya, Kang, berarti kan itu kan yang melatar belakangi dari Kang Cecep nih untuk bisa akhirnya membuat Sekolah Desa Mentari atas dasar pendidikan dari Kang Cecep sendiri yang mungkin waktu itu tidak mengetahui bahwa ada jenjang pendidikan sampai dengan ke tingkat perguruan tinggi Kang ya. Emangnya nih Kang, yang Kang Cecep lihat dari anak-anak yang tinggal di sekitar Kang Cecep khususnya di Desa Cibung Bulang Bogor tuh gimana Kang kondisinya Kang? Ya kondisinya sangat prihatin ya. Kebetulan juga kan ini juga keprihatinan saya terhadap anak saya sendiri gitu kan. Anak saya sendiri karena jarak sekolah SD pun jauh, lumayan lah, hampir 20 sampai 15 menit lah. Paling lama tuh 20 menit jalan. Tapi ada banyak anak-anak yang seusia dengan anak-anak Kang Cecep yang saat itu pun sulit untuk mendapatkan pendidikan karena jauh dan juga terkendala berbagai macam ya tadi Kang. Yang lebih jauh waktu zaman sebelum saya mulai itu emang SMP itu sangat jauh banget. Harus ke ya mungkin jaraknya 4 kiloan. Memang murni karena jaraknya jauh Kang atau memang ada kendala seperti faktor ekonomi atau bagaimana yang membuat mungkin di tempat Kang Cecep ini tidak semuanya bisa mendapatkan pendidikan atau bagaimana? Iya, satu sih ekonomi ya. Kedua emang dulu sekolah harus di
depan tuh Polsek Ciampea atau ke depan lagi ke dekat Kecamatan Cibung Bulang. Hmm. Kan itu jaraknya jauh, bagi yang nggak punya motor mah wassalam. Hmm. Kalau jalan kaki ya Masya Allah. Jauh. Gitu. Jadi Kang, ini pada akhirnya menurut Kang Cecep pendidikan tuh sangat penting gitu Kang ya, sehingga harus tetap didapatkan oleh semua orang nih Kang ya. Iya, buat saya penting karena emang waktu itu anak saya pun juga emang harus dapat jenjang pendidikan yang Oke. bagus lah. Oke, makanya Kang Cecep ini mendirikan sekolah Desa Mentari. Kang, tapi kan kalau kita baca nih Kang ya, background Kang Cecep ini sudah beberapa kali diangkat juga di sejumlah media nih Kang. Kang Cecep ini kan berawal dari seorang office boy Kang ya. Betul. Kok bisa Kang sampai berani membuat sekolah Desa Mentari dan sudah ada murid-muridnya yang mendapatkan fasilitas di sekolah tersebut Kang? Gimana Kang ceritanya Kang? Ya mungkin ya Tuhan berkehendak lain ya, karena emang campur tangan Tuhan juga, teman-teman. Karena teman saya pun juga nggak nyangka datang ke rumah dan akhirnya saya menceritakan keluhan tentang anak saya dan keinginan saya, nggak tahu pengen buat sekolah aja. Padahal saya juga waktu itu dalam keterbatasan cuma menjadi office boy dan juga lulusan saya juga SMP, apakah bisa saya gitu kan. Teman saya pun akhirnya mendorong saya, bisa lah kita bantu gitu kan. Akhirnya dia berkoordinasi dengan para teman-teman ini mahasiswa IPB ya. Kebetulan udah S2 lagi. Oke. Ya, akhirnya mereka bantu saya tuh. Kalau saya sih sebenarnya awalnya memang punya keinginan, tapi dibantu juga gara-gara ya cuma doa kali ya, mungkin doa dulu kecil punya terbesit gimana sih jadi orang baik gitu kan. Oke. Awalnya di mana Kang? Ini Kang, sekolah ini digelarnya Kang? Di teras tetangga. Akhirnya saya kan mau nggak mau bicara dengan tetangga dan tetangga merespon boleh dipakai buat kegiatan belajar mengajar. Digelarnya di teras tetangga, tapi pengajarnya ini nggak salah nih, teman-teman Kang Cecep dari mahasiswa IPB Kang ya. Nah Kang, ngelihat hal ini Kang, di teras tetangga, kemudian juga Kang Cecep yang dari office boy bikin sekolah gitu kan ya. Ini respon dari warga dengan sekolah Desa Mentari gimana Kang? Setelah Kang Cecep mendirikan sekolah itu, apakah ada yang terketuk hatinya mungkin, yang tadinya mungkin nggak pengen sekolah atau tidak pengen menyekolahkan anaknya, ikut menyekolahkan anaknya di sekolah Mentari atau gimana nih Kang Cecep? Iya, hanya beberapa persen ya. Yang banyak kan sih mereka hampir nggak percaya gitu apakah anak saya bisa mendapatkan ijazah gitu kan, atau benar sekolah beneran gitu kan, atau apa gitu kan. Emang awalnya emang kan kita kan cuman dari dulu niatnya cuman kayak bimbingan belajar, tapi untuk mendapatkan ijazahnya itu kita nginduk gitu kan ke sekolah lain yang dekat satu kecamatan itu. Jadi tetap belajarnya di situ. Nanti kalau ujiannya nanti di sekolah yang kita indukkan anak-anak ini datanya. Kang Cecep, berarti bisa dibilang ini tuh sekolahnya sudah termasuk sekolah formal Kang ya, karena nanti lulusannya bisa mendapatkan ijazah gitu Kang ya? Iya, tapi bukan ijazah yang dikeluarkan sama Yayasan Desa Mentari, tapi sekolah negeri yang kita minta tolong untuk dimasukkan induknya itu. Bermitra lah. Oke. Berarti Kang ini kan muridnya udah mulai banyak juga Kang. Terus legal juga karena akan mendapatkan ijazah setelah lulus dari sekolah di sana dan juga membuat banyak warga juga ingin menyekolahkan anaknya di sekolah Kang Cecep ini Kang. Terus Kang, saya juga pernah dengar Kang, ini sempat juga mendapatkan prestasi dalam lomba cerdas cermat. Itu gimana Kang ceritanya Kang? Bisa, berarti kan itu kan bisa mengalahkan dari sekolah-sekolah lain mungkin yang lebih formal gitu Kang. Ya itu gimana Kang ceritanya Kang? Bisa sampai menang lomba cerdas cermat. Ya itu ya perjuangan para mahasiswa yang mendidik anak-anak kampung sini ya. Mereka emang apa ya guru relawan yang tangguh lah ya, yang membuatnya mencetak anak-anak bisa jadi cerdas itu. Ini tingkat SD atau SD Kang ya? SMP. Oh SMP bahkan, wow luar biasa. Oke.
Terus Kang, selain tentunya kalau di sekolah kan kita pasti sudah wajib nih untuk mendapatkan pendidikan yang akademis. Nah, kalau untuk di sekolah Desa Mentari ini Kang, itu apa aja Kang yang diajarin Kang selain dari akademis tadi? Ada yang lain nggak? Apa ya, pendidikan agama paling ya. Kita kan buka juga rumah sakit ya, pendidikan agama. Terus pemberdayaan ekonominya kayak menjahit untuk para tetangga ibu-ibu gitu kan. Ada banyak. Kalau sekarang Kang, udah berapa Kang total siswa yang ada di sekolah Desa Mentari ini Kang? Oh, yang banyak apa? Yang sekarang? Iya. Yang sekarang sudah habis, sudah pada lulus kan. Itu. Lagi pandemi seperti ini Kang, ada kendalanya nggak Kang? Ya ada banyak kegiatan memang terbatas, tapi emang ada kegiatan terus di sini sih gitu. Jadi tidak jarang sekali ya. Kita dengar juga nih Kang, kalau untuk Kang Cecep yang sebelumnya bekerja sebagai office boy gitu Kang ya, untuk memiliki tujuan untuk mendirikan sekolah, akhirnya ini berhenti dari pekerjaan sebagai office boy Kang, karena memilih untuk mengabdi dengan dunia pendidikan Kang. Ini keluarga responnya gimana Kang? Wah, responnya sangat drastis ya. Dari juga kaget karena saya juga bingung gitu kan, kalau waktu itu mahasiswa udah pada lulus gitu kan, dia nggak bisa nggak bisa konsen lah untuk mengurus gitu kan. Tapi yang mendukung banyak Kang ya sekarang ya? Alhamdulillah teman-teman dan para pembina yayasan, sahabatnya. Alhamdulillah. Saya nggak sendirian sih, banyak orang baik. Ada Allah juga, gitu. Ya. Saya nggak sendirian. Masih banyak orang baik Kang ya Kang ya? Masih banyak orang baik. Berarti Kang kalau untuk pendanaan Kang, karena kan kalau untuk sekolah kan pasti butuh juga nih Kang yang namanya dana atau bagaimana nih. Untuk Kang Cecep ini mensiasatinya bagaimana Kang? Dari mana Kang datangnya dana-dana dan juga bagaimana cara mencari biar sekolah ini tetap jalan? Saya sebenarnya ada sesuatu dari teman pembina gitu kan, dari orang yang kenal. Tapi memang saat ini sih kebutuhannya selalu tercukupi sih gitu. Tapi terus Jadi, Kang? Dari ekonomi ya paling dari usaha kali memang belum kelihatan. Saya juga punya buat usaha tapi masih belum. Oke. Berarti memang bisa dibilang nih Kang Cecep juga menyisihkan Kang ya dari punya Kang Cecep sendiri untuk melanjutkan sekolah Mentari ini Kang. Kang, ini kan sudah ada yang lulus pasti dari sekolah Desa Mentari ini Kang. Udah ada berapa siswa Kang kira-kira Kang yang sudah dilulus Kang nih? 40-an ya. Sudah ada 40-an. Itu semuanya melanjutkan ke jenjang selanjutnya atau gimana Kang? SMA. Jadi termasuk anak saya SMA. Sampai dengan SMA. Saya udah lulus SMA. Oh, alhamdulillah. Berarti memang dari sekolah Desa Mentari ini memberikan jenjang pendidikan dan juga nggak sampai di situ aja, tapi tetap bisa melanjutkan Kang ya ke jenjang pendidikan selanjutnya di SMA Kang ya. Oke, Kang, kita dapat info juga nih Kang, yang awalnya sekolah Desa Mentari ini cuman di teras tetangga, sekarang ini udah punya cabangnya juga nih Kang ya kabarnya. Ada di mana aja nih Kang? Kita sudah buka. Karena waktu pas saya kerja, saya akhirnya bikin program guru lokal. Jadi setiap orang punya keinginan atau punya cita-cita mungkin sama kayak saya buat sekolah. Makanya setiap ada laporan penduduk yang butuh sekolah, karena penggeraknya ada di situ, akhirnya kita buatlah buat mereka. Berarti kalau dihitung ada sekitar 4 sekolah Kang ya di Desa Mentari ini ya? Di Cibung Bulang ada 3. Ada 3. Kemarin. Oke, siap Kang. Satu saya buka waktu di Sukajaya pada saat bencana. Sukajaya, bencana longsor itu. Oke. Kabupaten Bogor yang dulu 2020 ya. Sekolahnya kan sudah berjalan, sudah berdiri juga dan juga sudah ada lulusannya Kang. Kedepannya Kang, ada nggak sih Kang hal-hal yang masih ingin Kang Cecep cita-citakan biar sekolah Desa Mentari ini bisa jadi lebih baik lagi ke depannya gimana Kang?
Ya kedepannya ya pengen punya gedung bagus lah, bagus gitu kan, lahan luas, wakaf, dan kedepannya ya banyak manfaat lah buat penduduk sekitar, atau kedepannya punya cita-cita bagaimana caranya Desa Mentari menciptakan minimal insinyur atau profesor lah, atau ilmuwan dari murid-murid yang terdahulu gitu kan. Pengen punya gedung bagus gitu Kang ya. Itu udah ada ininya nggak sih Kang? Sudah ada upayanya belum sih Kang? Gimana caranya biar bisa ada pembangunan gedung sekolah mungkin gitu? Ini ada upaya dalam arti kita mau coba daftarkan ke dinas pendidikan biar nantinya bisa mengelola sendiri. Saat ini kan memang Desa Mentari belum berizin ke dinas pendidikan ya, cuman hitungannya mah bimbingan belajar aja lah, tempat belajar. Selebihnya kalau urusan izin ke dinas itu ya sekolah negeri yang terdekat di sini, yang bermitra. Responnya gimana Kang dari dinas pendidikan Kang? Mereka mendukung dan ya supportnya mendukungnya bagus. Dia senang sekali karena ada relawan yang peduli masyarakat. Oke deh, siap. Tapi MG listeners, tim riset dari MG Radio Network ini juga tadi sudah melakukan mengecek ke Facebooknya Kang Cecep nih. Kita melihat bahwa Kang Cecep ini saat ini pun sedang berada di rumah sakit. Dan kalau baca dari captionnya, ini Kang Cecep juga memberikan pendampingan pada warga yang sakit nih. Kang Cecep, halo. Halo. Ya, Kang Cecep, tadi kita sempat ngintip nih di akun Facebooknya dari Kang Cecep nih, Kang. Lagi di rumah sakit, Kang? Iya, lagi di RSUD Lurus. Apa, Kang, kegiatannya, Kang, di rumah sakit, Kang? Pendampingan warga yang sakit ya, atau pasien? Pendampingan warga yang sakit. Jadi maksudnya ini Kang Cecep membantu bagi orang yang sakit atau bagaimana, Kang Cecep? Mungkin bisa diceritakan. Iya. Kalau di desa itu rata-rata memang untuk ke rumah sakit itu paling menakutkan. Satu, menakutkan biaya. Kedua, menakutkan apalagi zaman pandemik ini ya. Jadi makanya pendampingan itu di saat ini perlu banget karena banyak yang perlu disampaikan untuk warga yang sakit, bahwa rumah sakit itu nggak perlu takut gitu kan. Yang penting tertolong dulu gitu. Masalah biaya yang lain, masalah administrasi ya harus perlu pendampingan, orang-orang yang bisa mendampingi relawan-relawan. Oke, berarti Kang Cecep ini membantu warga-warga Kang Cecep ya, yang ada di sekitar Kang Cecep, yang untuk ke rumah sakit gimana, kan kalau ke rumah sakit kan ada agak lumayan repot Kang ya, kayak harus daftar dulu ABC gitu-gitu. Nah, Kang Cecep itu membantu seperti itu Kang ya? Iya. Ini mulai kapan Kang membantu seperti itu kepada warga Kang? Apa yang membuat Kang Cecep merasa untuk melakukan hal itu? Ya mulai di tahun 2018 ya, pada saat tetangga kena tumor. Kena 2018. tumor. Akhirnya saya coba bantu gitu kan. Oke. Jadi kebiasaan lah. Jadi kebiasaan, berarti dari tahun 2018 yang awalnya membantu tetangga sampai dengan hari ini masih berlangsung ya, berarti sudah sekitar 3 tahun berlangsung. Iya. Apa aja nih sih Kang yang Kang Cecep lakukan dalam proses pendampingan itu Kang? Pertama sih saya emang tujuannya adalah edukasi ya, bahwa yang saya bilang di kampung itu warga kebanyakan tidak mengetahui gitu proses di rumah sakit gitu. Kang, pastikan ini kan untuk nganterin orang ke rumah sakit kan ada beragam warga dengan penyakit dan juga mungkin ketakutan yang berbeda-beda Kang ya. Ada nggak Kang pengalaman yang paling berkesan saat melakukan pendampingan warga ke rumah sakit ini Kang? Yang terkesan adalah warga yang manut ya, ngikutin arahan kita. Terus setelah itu dia praktekin sendiri. Dan dia sekarang jadi
pendamping juga untuk nolongin tetangga yang, jadi terkesannya itu. Jadi kesenangan saya itu pada saat saya edukasi, pada saat keluarganya sakit, gitu kan, kita edukasi, terus ilmu kita diserap, dan dia bawa tetangga mengedukasi lagi. Itu yang kesan yang saya dapat sih, seperti itu yang saya pengalaman. Berarti ini bisa dibilang saling menularkan, Iya, saling menularkan itu kan Cecep ya. Setelah itu Kang, setelah Kakang Cecep menularkan ini Kang, apakah ada komunitasnya Kang di desa Kang Cecep ini untuk membantu satu sama lain mengantarkan ke rumah sakit ini Kang? Kalau saya sih buat komunitas ya relawan Bogor Barat ya. Ya, karena kan kita tinggal di wilayah Bogor Barat. Atau ya kalau bisa juga saya disebut volunteer Desa Mentari ya. Relawan Desa Mentari kalau pakai lembaga. Bogor Barat Kang ya. Itu sudah dibentuk belum Kang komunitasnya Kang? Atau sejauh ini memang dari mulut ke mulut saja? Sudah ada, dari dulu juga Bogor Barat ada. Sudah ada Kang ya. Berarti ini beberapa orang pun akhirnya mengikuti jejak Kang Cecep untuk bisa membantu seperti ini Kang ya? Iya. Karena memang perlu banyak edukasi yang dikeluarkan masalah pemahaman tentang mengurus orang sakit. Oke, Kang, tapi kan ini kan kalau kita berbicara untuk mengurus orang ke rumah sakit kan Kang, kan tidak semua orang punya biaya nih Kang. Sementara untuk Kang Cecep juga kan, Kang Cecep ada keluarga yang harus dibiayai, kemudian juga masih ada sekolah Desa Mentari juga Kang. Itu gimana Kang cara mengatasinya Kang? Karena kan nggak membutuhkan dana yang tidak sedikit bisa dibilang kalau ke rumah sakit. Seperti itu gimana Kang? Nah, makanya kan sebenarnya pada saat saya jadi pendampingan orang sakit, Kang mungkin bisa lebih dideketin lagi Kang ke handphonenya. Pada saat saya ngurusin orang sakit, saya jadi dapat trik caranya bagaimana bergotong royong, dan di situ adalah yang dikenal atau yang sempat hampir pudar ya, tapi nggak akan pudar itu tradisi gotong royong. Jadi kalau untuk orang sakit pembiayaannya rata-rata kita tuh dari urunan warga atau tetangga-tetangga, atau sambil edukasi kepekaan sosial kepada pemerintah desa, termasuk ya Pemdes lah hitungannya, RT RW, kepala desa, camat, sampai bupati gitu kan. Istilah katanya ya emang mereka harus berperan juga. Nah, tugas saya sampai ke sana juga. Jadi saya kalau ada duafa yang nggak punya BPJS, nggak punya biaya, saya akan tempuh jalur pemerintah dulu sebelum tempuh jalur orang-orang baik gitu kan. Oh, berarti Kang Cecep juga selain mengantarkan gitu Kang, ini juga membantu untuk mencarikan dana bagi yang tidak mampu Kang ya? Betul, dengan pembiayaannya di rumah sakit. Makanya kan ketakutan warga itu biaya. Pada saat ke rumah sakit itu biaya nggak ada, makanya dibiarkan mereka sakit, akhirnya meninggal dengan sia-sia. Tadi juga disebutkan menggalang dana juga Kang, berarti Kang, untuk yang tidak mampu Kang? Iya, kalau seandainya jalur tempuh pemerintah mentok, kita akan galang dana. Oh, berarti ke pemerintah dulu baru menggalang dana? Kalau pemerintah Kang ketika didatengin, itu Kang Cecep datang langsung ke pemerintah setempat atau gimana Kang? Atau minta diuruskan BPJS atau bagaimana? Ya itu, makanya kan ada sesuatu yang prosesnya disiapkan dulu, adminnya, gitu kan, administrasi atau proses persyaratan. Nah, makanya saya juga tidak sekonyong-konyongnya untuk meminta sebelum saya bawa pasien ke rumah sakit. Buat apa kan biayanya? Nanti kan makanya kalau pas di rumah sakit, kalau benar dia duafa, dia nggak punya apa-apa, kita akan minta persyaratan yang di rumah sakit yang dibutuhkan untuk pemerintah apa aja gitu. Nah itu yang akan kita tempuh melalui jalur pemerintah. Sejauh ini Kang, kalau mendatangi pemerintah untuk mendapatkan dana seperti itu Kang, respon pemerintah gimana Kang? Apakah lancar-lancar aja atau ada juga yang susah untuk ditembus gitu? Itu gimana? Kalau syaratnya bagus, selesai gitu. Kalau syaratnya kurang, ya gitu kadang-kadang kita melalui argumen. Tapi
proaktif sih sebenarnya pemerintah, asal komunikasi aja. Dan kita emang relawan nggak ada batasan, kita selalu dekat gitu, karena emang mereka juga sangat respon terhadap relawan untuk mengurus keluarganya gitu kan. Ya, yang penting adalah edukasinya Kang ya ke masyarakat bisa sampai, jadi masyarakat yang sebelumnya mungkin tidak berani atau takut untuk menuju ke rumah sakit ini bisa lebih terinspirasi dan juga bisa lebih terbantu, dan juga Kang Cecep menularkan semangat untuk membantu ini kepada banyak orang luar Kang Cecep ya. Kang, mungkin ada nih pesan-pesannya buat MG listeners di luar sana yang ada dengerin kita pada hari ini, bisa lebih peka lagi ke lingkungan sekitar. Kang, mungkin ada yang bisa disampaikan Kang? Ya mungkin ya sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain, itu aja. Jadi ya coba aja untuk membuka diri untuk kepekaan sosial atau peduli terhadap orang lain lah gitu. Karena itu kayaknya udah jatuhnya tradisi Indonesia, saling peduli sesama manusia itu dari zaman dulu. Makanya saya akan coba memberikan edukasi seperti itu aja, karena emang kalau ini berjalan insya Allah apapun kegiatannya akan ada yang support gitu. Jadi. Oke, siap. Terima kasih Kang Cecep ini yang masih di rumah sakit sudah bergabung bersama kita di MJ Radio Network. Semoga urusan di rumah sakit ini bisa cepat selesai dan juga sukses selalu untuk Sekolah Desa Mentarinya. Sekali lagi Kang Cecep, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga menginspirasi banyak pendengar. Ya, selamat. Terima kasih banyak. Ya. Oke, siap. Terima kasih Kang Cecep. Dan MG listeners, pada hari ini kita sudah mendapatkan inspirasi baru datang dari seorang Cecep Suryana yang dari dia kita belajar banyak dan juga bisa disimpulkan bahwa tidak perlu menunggu untuk berkecukupan atau menjadi kaya terlebih dahulu untuk bisa membantu orang yang membutuhkan. Kang Cecep ini menjadi contoh bahwa melalui ketulusan sudah bisa berbuat banyak bagi dunia pendidikan di Indonesia dan juga membantu pengobatan warga yang serba kekurangan.